Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Sofyanti Ardini dan Farida Azahra. Kami akan menjelaskan materi Sistem Pendidikan Nasional, mata kuliah dasar-dasar teori pendidikan. Kemudian poin-poin yang akan dijelaskan pada materi Sistem Pendidikan Nasional yang pertama, hakikat Sistem Pendidikan Nasional, yang kedua, landasan Sistem Pendidikan, yang ketiga, kedudukan pendidikan agama dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang keempat, realisasi Sistem Pendidikan Nasional, yang kelima, standarisasi pendidikan nasional. Hakikat Sistem Pendidikan Nasional. Secara bahasa, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya suatu keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian, atau whole compounded of several parts. Adapun secara istilah, menurut Hasbullah, sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan, berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Di dalam sistem itu ada tujuan, proses, dan berbagai unsur atau komponen untuk mewujudkannya. Namun istilah sistem baru memiliki pengertian yang jelas jika dihubungkan dengan istilah lain yang mensifatinya, seperti sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan lain-lain. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran, di mana siswa dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian luhur, kecerdasan intelektual, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian dalam bab 1 pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun komponen-komponen tersebut yaitu pendidik, murid, metode materi dan sarana prasarana, kemudian lingkungan serta tujuan. Kemudian sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Poin yang kedua, landasan sistem pendidikan. Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksi kehidupan bangsa, maka sangat penting pendidikan nasional memiliki beberapa landasan, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai-nilai tersebut bertujuan mengembangkan bakat minat dan kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin. Yang kedua, landasan sosiologis. Pendidikan menjadi wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja kalangan masyarakat. Yang ketiga, landasan kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Yang keempat, landasan psikologi. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga memahami peserta didik dari aspek psikologis merupakan salah satu faktor penting. Sebagai implikasinya, pendidikan tidak mungkin memperlakukan sama kepada peserta didik. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dan teknologi mempunyai kaitan yang erat, di mana iptek menjadi isi kajian dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, landasan yuridis. Pendidikan nasional adalah wujud dari kehendak Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 3 tentang pendidikan dan kebudayaan. Poin yang ketiga, kedudukan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia,
Pendidikan agama di sekolah mempunyai kedudukan dan posisi yang cukup kuat, sebab mempunyai landasan yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila sebagai dasar ideal pendidikan nasional Indonesia. Pada hakikatnya, nilai-nilai dasar Pancasila yaitu yang pertama, nilai ketuhanan, yang kedua, nilai kemanusiaan, yang ketiga, nilai persatuan, yang keempat, nilai kerakyatan, dan yang kelima, nilai keadilan. Dari kelima nilai dasar tersebut, nilai ketuhanan merupakan yang paling mendasar dan pertama dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Ini berarti bahwa pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pendidikan nasional di Indonesia. Selain itu, keempat nilai dasar lainnya merupakan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam ajaran pendidikan agama. Maka, disinilah pendidikan agama mempunyai peranan untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada peserta didik di sekolah. Landasan yuridis yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pada Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya bahwa konstitusi secara resmi mengakui dan mengapresiasi secara penuh tanggung jawab untuk mengembangkan nilai moral agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui instrumen pendidikan. Yang ketiga, landasannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sebagai landasan operasional pendidikan nasional. Pada pasal 12 ayat 1 berbunyi, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan sebuah ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Dengan landasan ini, status dan peran pendidikan agama dalam konteks pendidikan nasional semakin kuat. Keempat yaitu realisasi sistem pendidikan nasional. Jalur pendidikan itu terdiri dari pendidikan formal, non formal, dan informal yang saling melengkapi dan diselenggarakan dengan tatap muka secara langsung maupun melalui jarak jauh. Pendidikan formal itu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah, memiliki 4 jenjang ya. Jenjang yang pertama adalah prasekolah, usia 4-5 tahun ya, berbentuk TK, LAPA, TKLB. TK ini adalah jenis pendidikan umum, LAPA jenis pendidikan agama, TKLB ini jenis pendidikan khusus. Jenjang yang kedua adalah pendidikan dasar, usia 6-15 tahun, terdiri dari SD, MI, SDLB, dan SMP, MTS, MPLB sederajat. SD ini adalah jenis pendidikan umum, MI adalah jenis pendidikan agama, SDLB adalah khusus. Begitu juga SMP, MTS, dan SMPLB. Jenjang yang ketiga adalah menengah, usia 16-18.
yang berbentuk SMA, MA, SMK, MAK. Ya. Kalau SMA ini jenis pendidikan umum, MA agama, dan SMK adalah kejuruan. Begitu juga dengan MAK, ya, Madrasah kejuruan. Poin jenjang yang keempat yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Dalam perguruan tinggi mengenal pendidikan jenis pendidikan yang vokasi dan akademik. Jenis pendidikan akademik yaitu sistem pendidikan yang mengarah pada pengawasan pengembangan disiplin ilmu, teknologi dan seni, mencakup pendidikan sarjana atau S1, magister atau S2, doktor atau S3. Lalu pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mengacu pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Dengan demikian akan lebih banyak praktik dibandingkan teori. Mencakup program diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Jalur pendidikan yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, pelatihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pendidikan non-formal yaitu misalnya adalah kelompok bermain untuk anak usia dini, madrasah diniyah, TPQ, majelis taklim yang banyak terdapat di masjid, lalu sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai khusus seperti bimbingan belajar atau bimbel. Jalur pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan ini dapat ditemui pada sekolah rumah atau homeschooling. Jika pendidikan formal mengenal ujian nasional, maka pendidikan informal mengenal ujian nasional pendidikan kesetaraan atau UNPK. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar pendidikan nasional. Poin pembahasan kelima kali ini adalah standarisasi pendidikan nasional atau SNP. Secara umum, standarisasi pendidikan nasional di Indonesia terbagi dalam 8 standar, yaitu isi, proses, kompetisi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Peningkatan secara berencana harus dilakukan karena SNP berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu didirikanlah Badan Standar Nasional Pendidikan atau
BSNP yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Badan ini bersifat mandiri dan independen. Hasil penilaian evaluasi pendidikan dapat berupa akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan formal dan non-formal berdasarkan kriteria yang ditentukan. Sertifikasi dapat berupa ijazah dan sertifikasi kompetisi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sertifikasi kompetisi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan pada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetisi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Setelah uji lulus kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Di Indonesia, pemerintah memberi kebijakan wajib belajar selama 9 tahun, yaitu minimal pada pendidikan dasar, SD atau MI, SMP atau MT sederajat, sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8. Bahkan ada wacana untuk wajib belajar 12 tahun sampai pendidikan menengah. Namun alangkah lebih baik sebagai warga negara mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat pada kita semua. Dan jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan nanti kita diskusikan bersama di Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.